Selfie. Kembali berjumpa lagi dengan saya pada hari ini tanggal 11 Juni 2026. Pesta wajib Santo Barnabas Rasul. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau di pagi yang cerah ini mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 21b sampai dengan 26, dilanjutkan dengan bab 13 ayat 1 sampai dengan 3, dan Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 13. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saudara kita semua memperingati pesta wajib Santo Barnabas Rasul. Siapakah Barnabas Rasul itu? Barnabas adalah salah satu dari 72 murid yang dipanggil oleh Yesus. Ia berasal dari Pulau Sirpus di Yunani. Awalnya saudara, dia bernama Yusuf. Ia dikenal oleh para murid sebagai Barnabas, sebuah kata Ibrani yang berarti anak pemberi semangat. Meski berada di luar bilangan ke-12 rasul, namun bersama Paulus, Barnabas diakui sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Ia berasal dari Sirpus, keturunan dari bangsa Yahudi dari suku Lewi. Dialah yang menerima dan menemani Paulus dalam perjalanan awalnya. Konon dia meninggal sebagai syahid di tanah kelahirannya. Apa yang menarik dari Barnabas yang dapat kita teladani? Yang pertama saudara, dia disebut orang bijak karena dia menjual ladangnya dan uang hasil penjualannya diletakkan di kaki rasul-rasul. Kisah 4 ayat 37. Dan yang kedua, dia penuh dengan Roh Kudus dan iman saudara. Dialah yang lebih dahulu mengenal Paulus di Yerusalem dan membawanya kepada para rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Dan Barnabaslah orang yang meyakinkan para rasul bahwa Paulus, atau yang disebut juga dengan Saulus, dahulu penganiaya para pengikut Kristus, sudah bertobat dan berani mengajar dalam nama Yesus. Dalam merayakan peringatan Santo Barnabas Rasul hari ini saudara, kita semua diajak merenungkan kembali kebaikan dan imannya yang sesuai dengan apa yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Dengan iman akan Tuhan Yesus saudara, ia tidak merasa bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Ia malah merasa hidup dalam kasih karunia melimpah-limpah dan memutuskan menjual ladangnya lalu meletakkan uangnya di depan kaki rasul-rasul untuk digunakan sebagai milik bersama. Apakah kita meresapi kalimat yang disampaikan Yesus ini saudara? Bahwa kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Adakah kita juga bisa melepaskan diri dari kepemilikan duniawi dan menyadari penuh akan kodrat diri kita sebagai ciptaan semata? Seperti halnya segala sesuatu yang sering kita klaim sebagai milik kita saudara, yaitu orang tua, anak, saudara, teman, harta benda, nama besar, posisi, jabatan, talenta, dan lain sebagainya. Apakah kita telah meniru Barnabas si anak penghiburan? Mengakui secara penuh bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu yang kita miliki. Dapatkah kita melepaskan diri dari sikap posesif dari keduniawian ini? Inilah bukti iman kita akan penyerahan Tuhan sepanjang hidup kita saudara. Kalau kita mampu melepaskan, meninggalkan segalanya seperti Barnabas. Ingat, hanya Tuhan yang kita butuhkan. Bersama Tuhan kita hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Selain itu, saudara yang terkasih,
kita pun perlu meniru, meneladani Barnabas adalah tindakannya dalam menyelamatkan, mendukung, dan merangkul orang lain sebagai sahabat. Inilah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Seperti yang telah dilakukan Barnabas terhadap Paulus. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Tanpa Barnabas, saudara, yang membawa dan meyakinkan Paulus di hadapan para rasul, mungkin Paulus saat itu akan hilang dari peredaran dan tidak akan dikenal seperti saat ini sebagai Rasul Agung. Ragi hari ini dalam perayaan Pesta Wajib Santo Barnabas Rasul, saudara, kita kembali diingat akan panggilan kita untuk memberitakan Injil. Dan kita mau meniru, meneladani Barnabas yang dengan penuh kerelaan melepaskan segala keterikatan duniawi yang melekat pada dirinya. Dan sepenuhnya percaya akan penyertaan Allah. Dan mungkin kita juga akan mengalami tantangan-tantangan seperti Barnabas. Kita mau mengikuti ajakan Yesus, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kita mau, saudara, melanjak dari tempat kita, maju melangkah untuk menjadi saksi Kristus, dan mau meresponi akan panggilan putusan yang sejati ini. Teladan Barnabas dan instruksi Yesus menekankan bahwa pelayanan yang berkenan kepada Allah adalah pelayanan yang berakar pada ketulusan, kasih, dan saling mendukung, bukan pada kekayaan material. Apakah kita menjadi pribadi yang membawa penghiburan dan memotivasi sesama, atau justru menjadi batu sandungan? Sudahkah kita mendoakan dan mendukung mereka yang melayani di ladang Tuhan? Dengan segala talenta, berkat, dan hidup yang kita terima, apakah kita sudah membagikan kasih dan berkat tersebut dengan tulus kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menjadi anak penghiburan seperti Barnabas dan menjadi anggota komunitas yang saling mendukung dengan penuh kasih dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Seperti Barnabas, hendaklah kita melihat hati yang baik dan tulus disertai iman dan kuasa Roh Kudus untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.